Oke, untuk berikutnya adalah kapasitor, yaitu dalam kapasitor dalam tegangan AC ya. Jadi kita punya rangkaian seperti berikut. Ini kapasitor, yaitu kapasitor secara umum digambarkan adalah yaitu sama dengan ada dua plat yang sejajar ya. Kemudian diberikan satu tegangan sumber PS sama dengan Vm sin omega T. Pertanyaan sama, bagaimana arusnya di sini ya, dimana C satuannya adalah farad ya. Andaikan tegangan antara keping kapasitor pada suatu saat, yaitu VC sama dengan VS sama dengan Vm sin omega T, kan bahan lain sambung langsung sama kan ya, sama ini, maka muatan ya, berarti kalau kapasitor itu adalah kapasitor memuatan berarti menampung, berarti muatan yang dapat ditampung oleh kapasitor saat itu adalah sesuai dari fisika ya, pelajaran fisika dasar. Kita tahu bahwa QC sama dengan C kali VC, berarti C itu adalah besarnya nilai kapasitasinya dan VC adalah tegangan yang diberikan pada kaki kapasitor tersebut. Kebetulan di sini adalah VS ya. Berarti sama dengan C kali Vm sin omega T ya. Nah, dalam muatan. Nah, berdasarkan definisi dari kuat arus, di mana pada pelajaran fisika kita tahu bahwa besarnya arus listrik yang mengalir sama dengan jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, sehingga kalimat ini, definisi ini bisa dituliskan dalam persamaan bahwa IC atau arus yang nantinya yang lewat ini arus itu tidak lain adalah sama dengan D turunan berarti ya, jumlah muatan mengalir per satuan waktu, berarti D QC per DT, berarti sama dengan D turunan dari C Vm sin omega T per DT ya. Sehingga diperoleh ya, kalau kita turunkan di sini D C Vm sin omega T per dt itu sama dengan C, ini Vm nya berarti dt per dt sin omega T ya. Ini karena bukan mengandung T, maka dianggapnya konstansa ya. Maka kalau kita lihat kalkulus kita tahu bahwa D per dt sin omega T itu adalah sama dengan omega keluar, omega cos omega T ya. Sehingga persamaan saya menjadi IC sama dengan omega C kali Vm cos omega T. Oke. Nah, di mana cos omega T itu adalah sama dengan sin omega T plus 2. Supaya apa? Yaitu dibentuk dalam sin agar kelihatan seberapa besar perbedaan fase antara V dan I pada kapasitor. Sehingga bisa tuliskan bahwa IC sama dengan omega C Vm sin omega T plus Pi per 2. Nah, kita tahu bahwa IM ini amplitude arus itu sama dengan omega C Vm. Nah, sesuai hukum Ohm di mana V dibagi dengan dimunculkan kapasitor, dimunculkan istilah yaitu XC, yaitu reaktansi kapasitif. Nah, sesuai dengan hukum Ohm bahwa tegangan dibagi sesuatu sehingga arus, berarti ini adalah satuannya adalah Ohm, berarti ya, maka dimunculkan XC ya. Nah, berarti Vm per XC itu sama dengan IM, sama dengan berarti ini Vm nya tetap, maka omega C di sini adalah seper omega C, sehingga saya dapatkan bahwa XC sama dengan seper omega C, sehingga sama dengan seper 2 pi FC ya, dimana XC adalah reaktansi induktif dalam satuan Ohm. Nah, kalau kita gambarkan seperti berikut, yang ini adalah tegangan dan ini arus ya. Kalau kita lihat di sini, berarti arusnya mendahului sebesar 90 derajat terhadap tegangan ya. Berarti pada kapasitor arusnya mendahului sebesar 90 derajat atau sebesar pi per 2. Tegangan tertinggal boleh, atau kalau kita tuliskan arusnya, arus mendahului ya. Berarti kalau ini tegangan tertinggal
tegangan tertinggal terhadap arus sebesar pi per 2. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor ini adalah V, berarti I nya mendahului ke atas ya, yaitu sebesar pi per 2. Daya pada kapasitor, berapa daya yang bisa ditransfer? Berarti VC sama dengan Vm sin omega T sama dengan Vm sin theta ya, berarti omega T theta. Berarti IC sama dengan IM cos omega T atau IM cos theta. Sehingga P pada kapasitor VC per kali IC berarti Vm sin theta dalam kurung IM kali cos theta. Sehingga saya dapatkan Vm kali IM sin theta kali cos theta. Nah, karena nanti kita ingin cari rata-rata yang bekerja, nanti yang bisa transfer adalah daya rata-rata, maka kita nanti integralkan, kita cari bentuk lain. Nah, sebelumnya kita tinjau dulu aturan matematik berikut. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta, sama berarti sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau alfa dan beta kita ganti dengan theta, sama berarti sin theta ditambah theta sama dengan sin theta kali cos theta ditambah cos theta sin theta. Sehingga saya dapatkan sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta cos theta, atau saya dapatkan di sini sin theta kali cos theta sama dengan sin 2 theta per 2. Sehingga daya pada kapasitor bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. PC sama dengan V M kali IM per 2 sin 2 theta. Oke. Nah, di mana daya rata-rata yang dapat ditransfer oleh kapasitor untuk kapasitor untuk menentukan daya rata-rata dari fungsi PC, yaitu dengan cara menentukan luas atau diintegralkan dibagi dengan panjang satu periode atau 2pi. Sehingga dapatkan PC min atau rata-rata Vm kali IM per 2 integral dari 0 2pi sin 2 theta per 2pi d theta. Sini karena ini konstan ini Vm kali IM per 4pi, saya kalikan integral dari 0 2pi yaitu sin 2 theta d theta. Nah, kita tahu bahwa dari kalkulus bahwa integral sin 2 theta d theta sama dengan min setengah cos 2 theta. Oke, nah dapatkan di sini PC rata-rata, daya rata-rata dari kapasitor atau PC min sama dengan Vm kali IM amplitudo tegangan kali amplitudo arus dibagi dengan 4pi kali dalam kurung min setengah cos 2 theta, dimana theta bergerak dari 0 sampai 2pi. Oke, kita masukkan di sini sekarang. Nah, min kita kemarin ya, min Vm kali IM 8pi dalam kurung cos, berarti saya masukkan ini, berarti cos 4pi setengahnya sudah keluar ya ke atas, berarti sini 4pi min cos 0, berarti yang ini nilainya 1, ini 1, berarti 1 min 1 0, berarti daya rata-rata yang bisa ditransfer oleh kapasitor itu 0, dia hanya bisa menyimpan setengah periode. Berarti daya maksimum itu yang dicapai adalah setengah periode. Nah, makanya kapasitor biasanya digunakan untuk yaitu menghaluskan, biasanya untuk penahan ya, jadi bukan penghasil ya, jadi untuk menahan. Oke, secara grafik bisa gambarkan seperti ini. Nah, maka ini adalah V-nya dan ini adalah arus, maka di sini hampir sama dengan induktor ya. Kalau induktor yang ini ke bawah, yang ini ke atas, sama saja, cuma hanya kebalikan ya. Maka ini, nah kalau kita jumlah secara aljabar maka dia 0, artinya tidak ada daya yang bisa ditransfer ke peralatan lain ya. Jadi kalau dia bersifat kapasitif juga nggak bisa, bersifat induktif juga nggak bisa. Yang bisa hanya dia kalau itu bersifat resistor atau resistif ya. Oke. Ya, sebagai contoh, sebuah kapasitor dengan 26,5 mikrofarad dihubungkan pada sumber tegangan RMS yaitu 230 watt dengan frekuensi 50 Hz. Tentukan Vs dan I, daya maksimum yang dapat disimpan oleh kapasitor ya. Ketika kita potongkan seperti ini
ini kapasitor, ini sumber tegangan PS sama dengan PM sin omega T, dan ini arus tegangan maksimum berarti kita dapatkan dari VRMS ya, dimana VRMS sama dengan VM per akar 2, sehingga VM sama dengan akar 2 kali VRMS sama dengan 230 kali akar 2 P ya. Sedangkan omega sama dengan 2 PF, berarti 2 kali P kali F, jadi F nya 50, P nya 314, berarti sama dengan 314 radian per sekon. Sehingga persamaan saya, PS saya adalah sama dengan VM sin omega T, berarti artinya 230 akar 2 sin dalam kurung 314 T. Dengan untuk arus, sebelumnya kita cari X, yaitu XC. Kita tahu bahwa XC sama dengan 1 per omega C, berarti sama dengan 1. Omega di sini ada 314 dikalikan dengan C, yaitu 26,5 mikro, berarti pangkat min 6 ya, kali 10 pangkat min 6 sama dengan 120 ohm ya. Sehingga IM sama dengan PM per XC, berarti 230 akar 2 per 120 sama dengan 2,7 ampere. Sehingga persamaan saya I sama dengan IM sin omega T plus Pi per 2 karena mendahului arusnya, yaitu 2,7 sin 314T ditambah 90 derajat atau Pi per 2. Daya maksimum yang bisa disimpan yaitu PM sama dengan VM kali IM per 2, yaitu 230 akar 2 kali 2,7 per 2, berarti sama dengan 600 ya. Berarti 634,5 watt ya. Berarti daya yang bisa disimpan ya. Daya disimpan bukan daya rata-rata, yaitu daya ratanya 0. Daya yang bisa disimpan yang bisa dicapai pada kapasitor itu ya. Dia hanya bisa bekerja, daya pada kapasitor hanya bisa bekerja setengah periode, dia menyimpan, setelah itu melepas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.